Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami ada Abraham Tirta, Salsa, Ahmad Hanifuddin, Aditya Fikri, dan saya sendiri di Putra Mega Santoso. Kelompok kami akan menjelaskan makalah yang kami buat, yaitu analisa perancangan sistem pada apotik Bogor Pharma. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karenanya kami dapat menyelesaikan tugas pembuatan makalah yang berjudul Analisa Perancangan Sistem Apotik Bogor Pharma. Makalah ini kami buat guna memenuhi tugas kuliah analisa perancangan, memenuhi tugas kuliah metode penelitian. Kami menyadari bahwa makalah ini jauh dari kata sempurna. Semoga makalah ini dapat berguna bagi kami dan bagi para pembaca. Selanjutnya saya serahkan ke Salsa. Terima kasih Dwi. Untuk latar belakang, perkembangan teknologi yang sangat pesat telah menciptakan jenis-jenis peluang bisnis yang baru, di mana transaksi-transaksi bisnis makin banyak dilakukan secara elektronik. Salah satunya adalah apotik Bogor Pharma yang berkeinginan untuk menerapkan sistem penjualan berbasis web. Next. Maksud dan tujuan. Mempermudah dalam memberikan laporan ke setiap divisi secara komputerisasi, merumuskan permasalahan yang terjadi di apotik Bogor Pharma, serta mencari solusi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Hanifuddin. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan Bogor Pharma. Apotik Bogor Pharma merupakan salah satu jenis usaha di bidang farmasi dalam menjual obat-obatan. Apotik Bogor Pharma telah memiliki standarisasi standarisasi dari pemerintah sehingga produk yang dijual adalah aman untuk diperjualbelikan kepada pembeli. Kemudian poin 2, sejarah perusahaan. Awal mula berdiri kantor cabang Apotik Bogor Pharma yang bergerak di bidang distribusi obat yang beralamat di Jalan Dr. Semeru nomor 28, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Awal mula kantor cabang ini dipimpin oleh Bapak Erianto selaku kepala cabang. Kantor cabang ini sudah memiliki izin PBF, yaitu adalah izin untuk mendistribusikan obat dengan nomor izin sekian. Seiring berjalannya waktu, Apotik Bogor Pharma mengalami keterpurukan dan hampir tutup. Akan tetapi pada tahun 2010, setelah kepala cabang diganti oleh Bapak Nur Ananto Susilo Purtopo, S-Farm, APT, sehingga sekarang Apotik Bogor Pharma kembali bangkit dan berjalan perlahan untuk memulai dari awal kembali. Next. Struktur organisasi. Struktur organisasi Bogor Pharma, paling atas ada kepala cabang. Kepala cabang itu bertanggung jawab dengan keadaan perusahaan, baik dari segi keuangan maupun SDM, dan menerima semua laporan-laporan keuangan perusahaan. Kemudian di bawahnya kepala cabang ada sales, admin, apoteker, dan logistik. Sales bertujuan menjual atau memasarkan barang apotik, memasarkan barang ke apotek-apotek, klinik, dan toko obat sesuai dengan area yang telah diberikan. Kemudian admin bertugas untuk admin tugas dan fungsi admin dikerjakan oleh fakturis, accounting, kasir, dan insako. Apoteker bertanggung jawab mengamankan keluar masuknya barang sebagai penanggung jawab sesuai kegiatan yang ada di perusahaan. Kemudian di bawahnya admin ada fakturis, accounting, kasir, dan inkaso. Di bawahnya logistik itu ada gudang dan delivery. Oke, next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Abraham Tirta. Oke, saya
Saya Bram Tirta akan menjelaskan di bagian activity diagram. Saya mulai dari activity diagram, prosedur pemesanan dan pembayaran. Ada dua entitas yaitu customer dan staff. Kita mulai dari customer. Pertama, customer datang ke apotek Bogor Pharma untuk menemui staff atau tugas yang sedang bertugas. Lalu staf apotek menanyakan keluhan yang ada kepada customer tersebut. Terus selanjutnya diarahkan pasien tersebut untuk mengambil. Setelah pasien mengambil tiket dan dapat nomor antrian, diberikan kepada staf. Yang menerima adalah asisten apoteker. Selanjutnya ditanyakan kembali keluhan pasien. Di sini dapat kita lihat ada percabangan. Yang pertama, jika customer tidak mempunyai resep dokter, maka customer atau pengunjung apotek dapat memberitahu keluhan yang ada, sehingga staf yang sedang bertugas dapat memberikan dosis yang sesuai untuk dikonsumsi oleh pasien. Lalu kemungkinan yang kedua, jika customer mendapatkan resep dokter, dapat langsung memberikan kepada asisten apoteker. Setelah itu, staf yang sedang bertugas memastikan pesanan pasien sudah sesuai. Segera diproses pesanannya, sehingga kasir memberikan stok kepada pasien, dan staf memberikan obat kepada pasien. Lalu pasien menerima obat dan stok pembelian. Oke, selanjutnya activity diagram prosedur pembuatan laporan. Di sini ada 3, yaitu apoteker, admin keuangan, serta manajer. Dimulai dari apoteker. Yang pertama, biasanya apoteker memberikan stok penjualan harian kepada bagian admin keuangan. Setelah diterima stok penjualan tersebut, dicatatnya ke dalam buku penjualan harian, guna untuk membuat rekapan penjualan bulanan. Biasanya setiap bulan buku penjualan diserahkan kembali kepada apoteker dari bagian admin keuangan untuk dilakukan pencocokan data. Jika semuanya telah sama, diberikan kembali kepada bagian manajer, sehingga manajer menerima rekapan buku penjualan dan dapat memeriksa setiap transaksi yang ada di dalam apotek Bogor Pharma. Selanjutnya use case diagram akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Ya, saya Aditya Fikri, saya akan menjelaskan soal use case diagram. Pertama, penjelasan use case. Use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Use case diagram yang digunakan pada usaha apotek Bogor Pharma adalah sebagai berikut. Pertama, di sini program untuk apotek Bogor Pharma memiliki 4 menu. Yang pertama, bisa melihat katalog produk. Submenu dari katalog produk adalah bisa melihat detail produk, lalu dari detail produk bisa ditambahkan ke keranjang. Lalu menu kedua ada kategori. Dari menu kategori ini kita dapat menampilkan rincian produk. Yang ketiga, ada order sekarang. Submenu dari order sekarang ada registrasi dan my login. Yang pertama, lalu yang kedua, submenunya adalah pilih cara. Pilih cara untuk order. Setelah melakukan pilih cara dan order, dapat kembali lagi ke registrasi dan my login. Submenu ketiga dari order sekarang adalah mengisi data. Setelah mengisi data, dapat kembali lagi ke submenu registrasi dan my login. Submenu keempat dari order sekarang adalah tampilkan detail transaksi. Setelah dari submenu tampilkan detail dan transaksi, dapat kembali lagi ke submenu registrasi dan my login. Lalu menu keempat ada konfirmasi. Submenu dari konfirmasi yang pertama ada menampilkan detail transaksi dan nomor. Setelah menampilkan detail transaksi dan nomor, masih terdapat submenu lagi untuk ke registrasi dan my login. Setelah konfirmasi, menu kedua dari konfirmasi adalah mengisi form. Setelah mengisi form, dapat kembali lagi ke page registrasi dan my login. Selanjutnya akan diserahkan oleh
akan dijelaskan oleh rekan saya. Hasil analisa. Hasil dari penelitian ini, penulis telah membuat sistem penjualan di Apotik Bogor Pharma yang sebelumnya manual menjadi lebih terstruktur dalam suatu sistem komputer. Sebelum suatu sistem dikembangkan, perlu adanya strategi dan rancangan pengembangan sistem yang jelas, menyangkut beberapa aspek dan prosedur dalam perusahaan, sehingga dapat ditentukan sasaran dari sistem yang akan dikembangkan. Next. Kesimpulan, dari hasil yang telah dilakukan dalam pembangunan sistem ini, maka diperoleh kesimpulan bahwa dengan electronic commerce memungkinkan pelanggan untuk berbelanja atau melakukan transaksi lain kapan saja, lalu melakukan perbandingan secara tepat, dan pelanggan bisa menerima informasi yang relevan secara real time. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.